Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat di mana kita bahas sisi tersembunyi dari kehidupan. Mulai dari weton, energi spiritual, hingga pertanda-pertanda gaib yang selama ini jarang diperhatikan. Semoga teman-teman semua sehat, damai, dan selalu dilimpahi aura positif dalam hidupnya. Pernah enggak kamu kenal seseorang yang entah kenapa selalu bikin suasana jadi suram? Atau orang yang kehadirannya bawa aura berat, bikin kita gampang capek, bahkan kesialan datang bertubi-tubi? Bisa jadi, orang itu termasuk salah satu dari 3 weton yang dikelilingi energi negatif. Sebelum kita bongkar tuntas tentang weton-weton yang penuh aura kelam ini, jangan lupa ya, klik like jika kamu suka topik seperti ini. Subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan share ke teman atau keluarga yang mungkin butuh tahu tentang energi weton ini. Tulis juga di komentar, sholawat dan doa terbaikku hari ini, biar ruang komentar kita penuh aura positif. Dalam kepercayaan Jawa, setiap orang lahir membawa energi, baik itu positif atau negatif. Energi ini bukan kutukan, tapi sebuah bekal yang bisa dimanfaatkan atau justru menjadi tantangan. Nah, ada beberapa weton yang memang sejak lahir sudah dikepung oleh energi negatif. Tapi ingat, bukan berarti mereka jahat. Hanya saja, energi mereka bisa berdampak besar jika tidak dijaga atau disadari. Bahkan, orang di sekitarnya pun bisa ikut terkena imbasnya. Maka dari itu, yuk kita simak 3 weton yang dikenal membawa aura berat, serta cara menyikapinya agar tetap selaras dalam hidup. Weton ke-1, Selasa Kliwon Lur, pembawa aura karmatis. Weton Selasa Kliwon bukan weton biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang datang ke dunia membawa hutang, karma dari kehidupan sebelumnya. Entah percaya atau tidak, tapi orang-orang dengan weton ini sering mengalami kehidupan yang penuh ujian. Mulai dari kehilangan orang tersayang, pengkhianatan, hingga hidup yang terasa seperti berputar di lingkaran masalah yang sama. Tapi bukan berarti mereka terkutuk. Justru sebaliknya, Selasa Kliwon punya kekuatan spiritual luar biasa. Hanya saja energi mereka begitu padat dan berat. Ibarat baterai yang terus bekerja menyala, tapi jarang diisi ulang. Dalam tradisi Jawa kuno, weton ini dikenal sebagai jiwa perantara, yang dalam hidupnya sering tanpa sadar menarik kesialan, konflik, atau ketegangan di lingkungan sekitarnya. Kamu pernah kenal seseorang yang kemanapun dia pergi, selalu ada masalah? Kadang bukan karena dia jahat, tapi karena memang auranya kuat dan jadi pusat tarik-menarik energi negatif. Nah, itulah ciri khas Selasa Kliwon. Mereka cerdas, punya intuisi tajam, dan biasanya punya bakat alami dalam membaca situasi. Tapi karena membawa beban karma, mereka sering susah bahagia. Kadang sudah berbuat baik pun tetap disakiti. Sudah memberi, malah dimanfaatkan. Sudah jujur, malah dituduh. Semua itu bukan kebetulan, melainkan pelajaran jiwa. Dari sisi spiritual, Selasa Kliwon juga tergolong magnetis bagi makhluk halus. Mereka mudah bermimpi aneh, sering melihat kilatan bayangan, atau merasa gelisah saat berada di tempat sunyi. Bahkan, banyak orang yang lahir di weton ini secara alami punya kemampuan merasakan perubahan energi. Misalnya, tahu kalau seseorang sedang bohong, atau merasakan kalau ada yang tidak beres di suatu tempat. Kehidupan cinta mereka pun tak kalah rumit. Banyak yang merasa susah menemukan pasangan yang benar-benar sefrekuensi. Hubungan yang sudah dibangun lama bisa hancur dalam sekejap karena hal kecil. Sebagian besar dari mereka mengalami ujian batin dalam urusan cinta, karena sebenarnya semesta sedang menguji kesiapan jiwa mereka untuk naik kelas. Contoh nyata, seorang pria bernama Bagus lahir Selasa Kliwon. Dia selalu bekerja keras, jujur, dan loyal. Tapi berkali-kali ditipu rekan bisnis, dan 2 kali batal menikah karena dikhianati. Namun saat dia mulai menyadari pola-pola ini dan fokus memperbaiki batinnya, perlahan keberuntungan pun mulai berubah. Bagi orang-orang di sekitar Selasa Kliwon, kadang keberadaan mereka seperti pisau bermata 2. Kalau kita berada di frekuensi yang sama, kita akan merasa tercerahkan. Tapi jika kita membawa energi yang kurang bersih, emosi, iri, marah, maka berada di dekat mereka bisa memicu konflik tak terduga. Tips untuk Selasa Kliwon.
1. Perbanyak ibadah dan refleksi diri, karena keseimbangan batin adalah kunci utama mereka. 2. Rutin, puasa energi, misalnya dengan menyepi, tirakat, atau meluangkan waktu jauh dari keramaian. 3. Hindari menjalin hubungan yang terlalu banyak drama, karena itu akan memperbesar luka batin. 4. Jangan terlalu banyak menyimpan dendam atau luka masa lalu. Tuliskan, lalu lepaskan. 5. Dan yang paling penting, maafkan diri sendiri. Karena banyak dari mereka yang diam-diam menyalahkan diri sendiri atas takdir yang terjadi. Ingat, Selasa Kliwon bukanlah kutukan berjalan. Mereka adalah jiwa yang sedang menyempurnakan perjalanan batinnya. Mereka bukan membawa nasib buruk, tapi membawa pelajaran besar bagi orang-orang di sekitarnya, tentang keteguhan hati, kesabaran, dan kekuatan jiwa. Weton kedua, Kamis Wage lur energi senyap yang menyerap aura. Orang yang lahir di weton Kamis Wage memang tampak tenang dari luar. Wajah mereka sering terlihat datar, tidak mudah menunjukkan emosi, dan lebih suka menyendiri. Tapi, jangan salah, di balik ketenangan itu, mereka memiliki energi spiritual yang sangat unik. Mereka seperti spons halus yang menyerap semua getaran di sekitarnya, baik itu aura kebahagiaan, kesedihan, hingga kemarahan dan dendam. Inilah kenapa Kamis Wage kerap disebut sebagai weton dengan energi penyerapan negatif tertinggi. Kelebihan ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka bisa jadi penyembuh atau pendengar yang luar biasa. Banyak orang curhat pada mereka karena merasa nyaman. Tapi di sisi lain, saat mereka menyerap terlalu banyak aura buruk, mereka jadi gampang stres, gampang sakit, bahkan tiba-tiba merasa hampa tanpa sebab. Pernah lihat orang yang mendadak murung padahal gak ada masalah? Bisa jadi itu Kamis Wage yang sedang kebanjiran energi asing. Kehidupan mereka pun penuh naik turun. Meski terlihat biasa-biasa saja, tapi batin mereka sering terombang-ambing. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang merasa hidupnya selalu dipenuhi rasa gelisah, walau kondisi lahiriah tampak baik-baik saja. Yang menarik, Kamis Wage punya kecenderungan mengundang energi-energi dari dimensi lain. Saat mereka berada di tempat angker atau saat sedang sedih, tubuh dan pikirannya seperti menjadi pintu masuk bagi energi asing. Gak heran jika banyak yang mengalami mimpi buruk, kesurupan ringan, atau sakit kepala tanpa sebab. Contoh nyata, ada seorang wanita Kamis Wage yang bekerja sebagai perawat. Dia selalu jadi tempat curhat pasien, bahkan pasien yang sedang dalam kondisi sekarat. Tapi tiap kali pulang kerja, dia selalu merasa lemas, berat, dan susah tidur. Ternyata, dia sedang mengalami kelelahan spiritual akibat menyerap terlalu banyak energi dari pasien-pasiennya. Dalam hubungan sosial, Kamis Wage kadang dianggap misterius atau berat diajak ngobrol. Padahal sebenarnya bukan karena sombong. Mereka hanya terlalu peka terhadap getaran orang lain. Bahkan, mereka bisa merasakan niat buruk seseorang meski belum mengucap sepatah kata pun. Tapi karena mereka pendiam, intuisi itu sering mereka simpan sendiri, tanpa tahu bagaimana mengatasinya. Sayangnya, jika mereka tidak belajar mengolah energi ini, Kamis Wage bisa menjadi pribadi yang tertutup, cepat depresi, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Beberapa dari mereka juga gampang diserang oleh energi kiriman, seperti aura iri hati, fitnah, bahkan santet ringan. Karena tubuh dan pikiran mereka memang ibarat tanah basah, yang mudah ditanami apa saja, termasuk hal negatif. Namun, bukan berarti mereka lemah. Justru karena kepekaan inilah, Kamis Wage bisa tumbuh menjadi sosok bijaksana dan kuat batin, jika mereka tahu cara menjaga dan menyeimbangkan diri. Tips untuk Kamis Wage. 1. Rutin bersihkan diri secara spiritual, minimal mandi garam seminggu sekali atau menggunakan air doa. 2. Hindari lingkungan berisik dan penuh konflik. 3. Gunakan wangi-wangian alami seperti minyak kayu putih, lavender, atau kemenyan untuk menetralkan energi sekitar. 4. Perbanyak zikir, meditasi, atau zikir dalam hening. 5. Dan yang terpenting, belajar bilang tidak ketika energi diri sudah lelah. Bagi orang di sekitar Kamis Wage, bantu mereka dengan tidak menumpahkan semua keluh kesah tanpa batas. Karena mereka bukan tempat sampah emosi. Mereka adalah pribadi yang butuh ketenangan untuk tetap hidup sehat, secara lahir dan batin.
Weton 3, Sabtu Pahing lur aura mistis yang menggetarkan. Sabtu Pahing. Dua kata ini kalau digabung jadi satu tanggal kelahiran, menghasilkan weton yang paling sering dikaitkan dengan kekuatan mistis, kepekaan batin yang ekstrim, dan aura spiritual yang mengguncang. Tapi di balik semua itu, tersimpan beban besar. Mereka dikelilingi energi negatif dari dua arah sekaligus, alam nyata dan alam gaib. Lahir di hari Sabtu sudah membawa sifat keras kepala, penuh tekad, dan aura, batu karang, yang kuat. Tapi saat dikombinasikan dengan pasaran Pahing, yang dikenal sebagai pasaran dengan energi spiritual yang dalam, hasilnya adalah seseorang yang secara alami jadi center of energy. Dan sayangnya, pusat energi ini tidak hanya menarik hal-hal baik. Mereka juga jadi magnet bagi hal-hal gaib, gelap, bahkan aura negatif dari orang lain. Pernah mendengar istilah, rumah jadi berat, setelah didatangi seseorang? Atau kamu merasa tiba-tiba gelisah, padahal semua sedang baik-baik saja? Bisa jadi itu efek dari seseorang dengan weton Sabtu Pahing yang sedang berada di sekitar. Mereka tidak jahat, hanya saja tubuh dan batinnya seperti antena terbuka lebar, menangkap sinyal dari berbagai dimensi, tanpa filter. Yang paling mencolok dari Sabtu Pahing adalah aura misterius mereka. Banyak yang lahir di weton ini punya tatapan mata tajam, sorotnya seperti membaca isi hati orang. Beberapa bahkan punya firasat kuat. Tahu lebih dulu kalau sesuatu akan terjadi, bisa merasakan energi tempat atau orang, bahkan bermimpi hal-hal yang kelak jadi kenyataan. Namun karena tak semua tahu cara mengelola energi ini, banyak dari Sabtu Pahing yang hidupnya dikelilingi gangguan batin. Sering mimpi buruk, merasa diikuti, suara-suara aneh saat malam, hingga rasa takut yang muncul tanpa sebab. Bahkan jika tidak sadar, mereka bisa jadi jalan masuk bagi entitas lain. Baik itu jin penasaran, arwah gentayangan, atau aura kiriman dari orang yang iri hati. Dalam hubungan sosial, Sabtu Pahing juga sering dianggap menyendiri, terlalu tenang, atau terlalu serius. Mereka bukan tidak ramah, mereka hanya menjaga jarak, karena kepekaan mereka terhadap energi orang lain bisa sangat melelahkan. Terlalu lama berada di keramaian bisa membuat mereka pusing, mual, atau lemas. Karena itu, mereka lebih suka tempat yang sunyi, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk. Contoh nyata, seorang wanita bernama Rina, lahir Sabtu Pahing. Sejak kecil ia sering melihat sosok bayangan, bahkan pernah berkomunikasi dengan teman tak terlihat. Saat dewasa, ia bekerja di rumah sakit. Banyak pasien yang merasa tenang saat ia berada di ruangan, tapi di sisi lain, Rina sering sakit-sakitan. Setelah konsultasi spiritual, diketahui bahwa tubuhnya menyerap energi dari pasien-pasien yang mendekati ajal, tanpa ia sadari. Dalam dunia primbon, Sabtu Pahing sering disebut sebagai weton, berdarah panas spiritual. Mereka tidak hanya punya aura yang kuat, tapi juga bisa membakar atau menularkan energi ke tempat-tempat yang tidak seimbang. Karena itu, mereka dianjurkan tidak tinggal di rumah-rumah tua, atau sering berada di lokasi yang punya sejarah kelam. Namun, jika mampu mengelola aura mereka, Sabtu Pahing bisa jadi pemimpin spiritual, penyembuh, dan pelindung luar biasa. Tapi itu hanya jika mereka mampu menjinakkan gelombang badai dalam dirinya. Tips untuk Sabtu Pahing. 1. Rutin lakukan pembersihan rumah dan tubuh secara spiritual. Kemenyan, air doa, garam laut, daun bidara. 2. Jangan terlalu sering curhat pada banyak orang, karena kata-kata mereka bisa tertanam di alam bawah sadar dan memengaruhi energi batin. 3. Gunakan simbol perlindungan, cincin akik, kalung kayu stigi, atau ayat pelindung. 4. Latih meditasi atau semedi di waktu sunyi, antara pukul 2-4 pagi. 5. Dan jika merasa tidak beres, segera hubungi orang yang paham spiritual, jangan simpan sendiri. 6. Sabtu Pahing bukanlah kutukan berjalan. Mereka adalah pelita gelap yang bisa menerangi banyak hal, jika tahu cara menjaga nyalanya agar tak padam. Tapi tenang, setiap energi negatif pasti bisa diseimbangkan dengan energi positif. Kalau kamu atau orang terdekatmu termasuk dalam 3 weton ini, lakukan meditasi atau muhasabah harian. Hindari tempat keramaian berlebihan atau yang penuh amarah. Bawa benda pelindung spiritual, seperti batu akik, tasbih,
atau daun kelor. Perbanyak zikir, sholawat, atau mantra sesuai keyakinanmu. Karena pada dasarnya, energi negatif itu seperti asap. Jika ruangan cukup terang dan bersih, maka dia akan lenyap. Setiap weton punya tantangan dan karunia. Termasuk weton yang dikelilingi energi negatif. Mereka bukan musuh, tapi justru cermin bahwa setiap orang bisa jadi pengingat, bisa jadi pelindung jika paham jati dirinya. Jangan jauhi mereka, tapi pahami batasnya dan jaga frekuensimu. Karena dalam hidup ini, bukan soal siapa yang terang atau gelap, tapi siapa yang mampu menjaga cahaya di dalam dirinya, meski di tengah bayang-bayang sekalipun. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa like sebagai bentuk dukungan. Subscribe untuk konten spiritual yang mendalam. Share ke teman atau saudaramu yang mungkin perlu tahu. Dan tulis di komentar. Saya jaga cahaya dalam diriku. Saya lindungi energi sekitarku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.